Aku memberi anakku dan istrinya 11 juta setiap bulan, sampai dia memanggilku, tidak berguna. Keesokan harinya, pembalasan dendamku mengguncang semua orang. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komentar di bawah ya supaya aku bisa terus cerita-cerita ini. Nama saya adalah Kinar Wulan. Setiap bulan, saya harus memberi 1 juta rupiah kepada putraku, Bima, agar aku bisa tetap tinggal di rumah yang kubangun dulu bersama almarhum suamiku. Ya, rumah yang seharusnya menjadi milikku. Tapi sekarang, rasanya aku hanya seorang tamu. Saya sudah tua, dan tulang-tulang saya terasa sakit. Tetapi setiap hari saya bekerja dari pagi hingga larut malam. Pagi hari, saya bekerja sebagai kasir di toko roti. Sore harinya, saya membersihkan rumah orang lain. Malam harinya, saya membantu berjualan bubur di warung makan. Saya bekerja sangat keras, tetapi Bima dan istrinya, Citra, tinggal di lantai atas sambil menikmati kenyamanan. Suatu malam, tanganku yang lelah menjatuhkan piring. Piring itu retak. Suara dingin Citra menusuk hatiku. Wanita tua yang tidak berguna, katanya. Saat itu juga, aku mengambil keputusan. Aku akan pergi. Mereka belum menyadarinya. Tapi kepergianku akan mengubah hidup mereka selamanya. Fajar di Antapani selalu terasa sangat dingin. Jam weker lamaku berbunyi lebih awal dari waktu yang sebenarnya. Karena aku menipu diriku sendiri agar tidak pernah terlambat. Aku tidur di kamar yang sangat kecil di belakang rumah. Kamar yang dulunya digunakan untuk menyimpan mesin jahit. Ini adalah rumah yang pernah kuberikan dengan penuh kasih sayang kepada Bima setelah suamiku meninggal. Tapi sekarang, tak ada lagi yang terasa seperti milikku di sini. Bima meminta saya membayarnya setiap bulan. Katanya uang itu untuk perbaikan rumah dan tagihan. Tapi saya tahu yang sebenarnya, rumah itu sudah lunas sejak lama. Saya berhenti berdebat. Setiap kali saya membayar, saya menulis tanggalnya di buku kecil saya, seperti menandai luka di hati saya. Aku bangun perlahan pagi itu. Lututku berderit seperti pintu kayu tua. Jalanan masih sepi sebelum bus dan klakson memenuhi udara. Aku memasukkan seragam kerjaku ke dalam kantong plastik, mengikat rambutku yang beruban, dan melilitkan selendang di tubuhku agar tetap hangat. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi saya bekerja di toko roti, berdiri di belakang etalase kaca, menimbang roti, dan melayani wajah-wajah baru setiap hari. Dari jam 11 pagi sampai jam 3 sore saya menjadi pembantu di 2 rumah yang berbeda, menyapu, mengepel, menyetrika pakaian. Jika saya masih punya tenaga di malam hari, saya membantu di lalu warung bubur Joko sampai jam 11 malam. Bayarannya kecil, tapi uap bubur yang panas menghangatkan hatiku yang lelah. Aku masih mencintai rumah ini, karena setiap sudutnya mengingatkanku pada Bima kecil yang tertawa dan berlarian dengan perahu kertas buatanku dulu. Namun kini, terasnya dipenuhi kursi-kursi rotan mahal, dingin dan kaku, persis seperti orang-orang yang duduk di sana. Pagi itu, aku menyalakan kompor kecilku di sudut dapur. Aku tak berani pakai kompor gas mereka. Aku tak mau Citra memarahiku lagi. Aku merebus air di ketel tuaku dan meraih cangkir biru kesayanganku. Tapi tanganku yang dingin terlepas. Dentang, gelas itu jatuh ke lantai. Hanya penyok, tidak pecah, tetapi bunyinya cukup untuk membangunkan Citra. Dia turun mengenakan jubah sutra, wajahnya pucat dan sempurna seperti porselen tetapi tanpa kehangatan. Kenapa kamu selalu menjatuhkan sesuatu? Kamu merusak pagiku lagi. Desisnya. Bima juga datang, matanya lelah karena begadang semalaman. Dia bahkan tidak menatapku. Dia hanya berkata datar. Hati-hati, Bu. Barang-barang di rumah ini mahal. Hatiku sakit. Aku membungkuk untuk mengambil cangkir itu. Tetapi jariku terluka oleh pinggirannya yang tajam. Darah menetes. Maaf, bisikku sambil memegang tisu di jariku. Aku akan membeli gelas baru di pasar Kosambi. Citra tertawa dingin dan melemparkan struk belanja restoran ke hadapanku. Kamu tidak akan menemukan ini di Kosambi. Ini dari Jepang. Lihat saja harganya. Tagihan menunjukkan hampir 1 juta rupiah untuk makan malam mereka tadi malam. Mereka makan makanan mewah. Sementara saya hanya makan nasi sisa dengan kecap dan cabai. Aku berdiri pelan dan berkata, aku pergi sekarang. Toko roti membutuhkanku lebih awal. Jangan lupa bayar uang bulanan tanggal 15. Panggil Citra. Saya hanya mengangguk.
karena hanya itu yang saya lakukan. Di luar, udara pagi yang dingin terasa lebih baik. Aku berjalan ke kedai teh di dekat gang tempat temanku Mrs. Lestari selalu menunggu. Dia sudah ada di sana, tersenyum dan menepuk kursi kosong di sebelahnya. Kinar, aku lihat lampu dapurmu masih menyala sebelum fajar. Nggak bisa tidur lagi? Tanyanya ramah. Aku mencoba bercanda. Aku tidur setengah cangkir. Lestari. Separuhnya lagi kusimpan untuk berdiri. Ia terkekeh, lalu berubah serius. Kinar, manusia bukan sumur. Kalau airnya diminum setiap hari, suatu saat nanti akan kering. Ia menyentuh pergelangan tanganku dengan lembut. Kata-katanya menghancurkan sesuatu dalam diriku. Aku ingin menangis. Lalu dia memberitahu saya kabar. Kemarin, Bu Wulan bilang ada kos-kosan kecil di Gang Melati. Bersih, murah, dan aman. Pemilik kosnya tegas tapi adil. Namanya Nyonya Himakan, aku akan memberimu nomornya. Rasanya seperti mendengar cahaya di kegelapan. Berapa sewanya? Tanyaku gugup. 2,5 juta. Itu sudah termasuk listrik dan air, katanya. Aku hampir terkesiap. Itu besar, tapi mungkin. Untuk pertama kalinya, harapan muncul dalam diriku. Dia membaca nomor telepon dari ponsel lamanya, dan aku dengan hati-hati mengetiknya di ponselku. Rasanya seperti tiket menuju kebebasan. Kinar, katanya lembut, mereka menahanmu karena takut kehilangan sumur mereka. Tapi ingat, kau bukan sumur, kau manusia. Tepat saat itu, sebuah bus datang. Aku melambaikan tangan dan naik ke dalamnya. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Citra, jangan lupa iurannya. Saya mengetik kembali satu kata ya, lalu aku mematikan suaranya. Di dalam tasku ada selembar kertas dengan nomor telepon Ibu Widya, bersinar seperti pelarian rahasia. Di toko roti, aroma mentega dan roti memelukku seperti teman lama. Aku memulai pekerjaanku seperti biasa. Atasanku Ibu Sekar menatapku dan bertanya, "Kuat hari ini, Bu Kinar?" "Cukup kuat, asal aku tidak terseret ke bawah," candaku lemah. Dia tersenyum, tetapi tetap menatapku dengan tatapan ramah. Ketika aku hampir memberi kembalian terlalu banyak kepada seorang pelanggan, dia mengetuk meja kasir dengan lembut, menyadarkanku. Kebaikannya membuatku ingin menangis. Setelah giliran kerjaku, dia memberiku teh hangat. "Minumlah, Bu Kinar. Matamu merah," katanya. Saya berterima kasih padanya, bukan hanya karena tehnya, tetapi karena dia tidak pernah bertanya terlalu banyak tentang rasa sakit saya. Di ruang belakang, dengan tangan gemetar, aku menelepon nomor telepon Ibu Widya, sebuah suara yang kuat namun hangat menjawab. Aku bilang padanya aku butuh tempat, dan aku menyebutkan nama Ibu Lestari. Dia berkata, "Ya, ada satu ruangan kosong di depan." Jendela di ruangan kecil itu menghadap langsung ke pohon mangga besar. Pria di telepon berkata, "Kamar ini disewakan. Harga sewa bulanannya 2,5 juta. Depositnya 1 juta. Kalau mau lihat, datanglah besok pagi jam 9. Saya langsung setuju. Jendela yang menghadap pohon mangga membuat saya merasa seperti diundang pulang, meskipun saya belum pernah ke sana sebelumnya. Ketika saya menutup telepon, dada saya terasa sesak, tetapi juga sedikit lebih ringan. Di dalam bus, saya melihat keluar jendela. Bus menanjak menuju daerah Paduka. Saya melihat rumah-rumah di sepanjang jalan, bantal-bantal tergantung di luar untuk dijemur. Hari itu saya pertama kali pergi bersih-bersih di rumah Bu Pertiwi. Beliau seorang janda dan pensiunan guru. Beliau selalu tersenyum hangat kepada saya. "Bibi Kinar, istirahatlah dan minum air," katanya dengan ramah. Saat sedang mengelap mejanya, kuku saya tak sengaja menjatuhkan vas berisi daun sirih. Airnya tumpah kemana-mana. Hati saya mencelos. "Aduh, tidak, Ibu, maafkan aku," teriak saya panik. Tapi Bu Pertiwi segera membantu saya. "Tidak apa-apa, Tante. Ini cuma tumpah. Kalau pecah, kita pasti sedih. Tapi ini bukan apa-apa," katanya ramah. Kata-katanya yang sederhana terasa seperti pelukan hangat. Rasanya sangat berbeda dengan bagaimana orang-orang di rumahku sendiri memperlakukanku. Kebaikan kecil seperti itu memberiku kekuatan dan meyakinkanku bahwa keputusanku untuk pergi adalah benar. Malam itu,
Aku kembali ke rumah Bima. Meja makan penuh dengan kotak-kotak kue mahal dan tas belanja dari kafe-kafe mewah. Aku mendesah. Lalu aku masuk ke kamarku yang kecil dan pengap. Setelah meluruskan punggung sejenak, aku berjalan ke dapur untuk memasak makan malam. Hanya tumisan sederhana dengan tempe. Namun, baru saja aku menaruh panci di atas kompor, suara dingin Citra terdengar dari tangga. "Bu, ibu tidak bisa masak sekarang?" Aku pusing. Baunya bikin aku mual. Aku tak membantah. Aku hanya mengangguk, mematikan kompor, lalu kembali ke kamar dengan perut kosong. Kata-katanya terngiang di kepalaku. Aku merasa tak diinginkan di rumah itu. Seorang tamu di rumah anakku sendiri. Malam itu setelah giliran kerjaku di warung bubur Pak Joko, aku pulang dengan langkah lelah. Rumah itu gelap dan sunyi. Aku hanya ingin membuat segelas air hangat. Namun, ketika aku membuka lemari, tanganku yang lemah membuat setumpuk piring bergeser. Aku berhasil menangkap satu piring, tetapi masih sedikit retak. Suara kecil itu membuat Citra berlari turun dari kamarnya. "Kenapa kamu belum tidur? Kamu main piring jam segini?" bentaknya. "Kalau kamu mau air, beli saja 1 galon dari toko. Jangan main-main di lemari. Aku capek bersih-bersih setelah kamu." Ia berbalik dan kembali ke atas, meninggalkanku di dapur yang gelap dengan piring retak di tanganku. Piring itu terasa persis seperti hatiku, retak tetapi masih utuh. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menghitung tabunganku, uang bonus liburan di warung bubur dan sisanya dari tabungan kelompok. Cukup untuk uang muka dan sewa bulan pertama. Besok aku akan pergi ke Gang Melati. Besok aku akan melihat jendela yang menghadap pohon mangga. Keesokan paginya, saya tidak pergi bekerja. Saya naik bus ke Gang Melati. Jalan kecil itu teduh dan damai. Yang saya dengar hanyalah suara orang menyapu dan alunan musik dangdut dari pos jaga. Sebuah papan di pagar hijau bertuliskan, "Kos Putri, Ibu Widya." Di halaman berdiri sebatang pohon mangga tua, besar dan kokoh, seakan menunggu untuk menyambutku. Seorang perempuan berkaus kebaya membukakan pintu. Ia adalah Ibu Widya. Ia mempersilakan saya masuk. Di dalam, rumah tampak bersih dan rapi. Di ruang tamu, beberapa ibu sedang melipat pakaian dan mengobrol. Mereka semua tersenyum hangat kepada saya. Bu Widya mengantarku ke sebuah ruangan kecil di ujung koridor. Ia membuka pintunya, dan hatiku terasa hangat. Jendela lebar itu menghadap langsung ke pohon mangga besar. Sinar matahari masuk, membuat debu-debu kecil di udara berkilau bagai kepingan emas. "Ini dia. Ini rumah baruku," bisikku. Aku mengeluarkan dompetku dengan tangan gemetar. Bukan karena ragu, tapi karena merasa sangat lega. "Saya akan bayar cicilan bulan pertama dan depositnya sekarang, Bu," kataku tegas. Ia tersenyum. Kami menulis perjanjian sederhana di atas kertas bergaris dengan tangan. Sebelum saya pergi, salah satu ibu, Bu Sari, menghampiri saya. "Kalau kamu butuh panci kecil, saya bisa pinjami. Di sini kita saling membantu. Jangan lupa dikembalikan," katanya sambil tersenyum. Rasanya seperti menemukan keluarga baru. Dalam perjalanan pulang, hatiku terasa lebih ringan. Separuh beban beratku telah terangkat. Tiba-tiba ponselku bergetar di tas. Sebuah pesan dari Citra, "Jangan lupa, tagihannya banyak. Bayar tepat waktu." Tinggalkan hati di komentar di bawah jika Anda menikmati bagian cerita ini dan ingin mendukung saya. Kali ini, aku tak takut lagi. Kini aku punya tempat yang bisa kusebut milikku sendiri. Dalam perjalanan pulang, saya mampir ke sebuah kedai kopi. Di sana saya melihat Bima duduk bersama seorang pria berwajah garang. Wajah Bima tegang dan ketakutan. Saya mendengar sedikit percakapan mereka, sesuatu tentang denda harian dan aplikasi. Jantung saya berdebar kencang. Saya menyadari masalah keuangan mereka jauh lebih parah daripada tagihan listrik yang belum dibayar. Aku terus berjalan, berpura-pura tidak melihatnya. Jarak di antara kami kini terlalu lebar. Sore itu, ketika rumah masih sepi, aku diam-diam mengemasi barang-barangku. Hanya beberapa potong pakaian, kain batik kesayanganku, obat-obatanku, dan sebuah foto mendiang suamiku. Saat aku membawa tas pertamaku, aku bertemu Citra. "Mau dibawa kemana tas sebesar itu, Bu?" tanyanya curiga.
Ke toko Pak Joko, jawabku dengan tenang. Dia menatapku dari atas ke bawah, lalu berkata, baiklah, tapi jangan pulang larut malam. Dan jangan habiskan semua sabun cucinya. Aku baru saja membelinya. Saya tersenyum getir. Bahkan di saat-saat terakhir saya di sana, dia masih bicara soal sabun cuci. Malam itu, saya tidak pergi bekerja. Saya menelepon Pak Joko dan bilang saya perlu istirahat. Beliau mengerti. Beban lain terangkat dari saya. Hari-hari berikutnya, saya memindahkan barang-barang saya sedikit demi sedikit ke Gang Melati. Setiap kali, para ibu menyambut saya dengan hangat. Di dapur bersama, saya memasak sendiri. Tidak ada yang mengeluh tentang baunya. Kami makan bersama di meja panjang, berbagi cerita dan tawa. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa kembali menjadi bagian dari keluarga. Tapi aku tahu Bima dan Citra tidak akan tinggal diam. Tak lama lagi mereka akan menyadari aku pergi dan akan datang mencari. Aku harus siap. Maka, atas saran Bu Widya dan Bu Lestari, saya membeli kertas berperangko. Di kamar saya yang tenang dengan pohon mangga di luar, saya menulis. Saya, Kinar Wulan, tinggal di sini atas pilihan saya sendiri. Saya sehat dan mampu mengurus diri sendiri. Tidak ada yang memaksa saya. Saya meminta Bu Widya dan Bu Sari untuk menandatangani sebagai saksi. Saya juga pergi ke puskesmas untuk mendapatkan surat keterangan sehat. Surat-surat ini terasa seperti perisai. Saya memberikan salinannya kepada orang-orang yang saya percaya agar Citra tidak berbohong dan menuduh saya gila. Benar saja, sore itu sebuah mobil hitam berhenti di luar pagar. Bima dan Citra keluar. Jantungku berdebar kencang, tetapi aku tetap di kamar, mengintip dari balik tirai. Ibu Widya keluar untuk menemui mereka. Siapa yang kamu cari? Tanyanya tegas. Ibu kami, Kinar. Kami khawatir dia tersesat atau bingung, kata Citra dengan manis. Bu Widya tersenyum tipis. Jangan menuduh ibumu sendiri kebingungan. Dia tinggal di sini atas pilihannya sendiri dan sehat. Bima memohon, tolong, Nyonya, ini urusan keluarga. Namun, Bu Widya tetap teguh. Urusan keluarga diselesaikan dengan damai, bukan dengan membuat keributan. Kalau dia mau ketemu kamu, dia akan datang sendiri. Aku tidak bisa memaksanya. Setelah berdebat sebentar, mereka menyerah dan pergi dengan wajah marah. Aku bernapas lega. Perisai pertamaku berhasil. Hari itu, ponselku penuh dengan panggilan tak terjawab dan pesan suara. Bima memohon, Bu, pulanglah. Kami membutuhkanmu. Citra menulis, jangan egois. Kami butuh bantuanmu. Saya hanya membalas Bima sekali, saya sehat. Saya memilih tinggal di tempat yang bisa saya bayar sendiri. Kalau kamu mau ngobrol, kita ketemu di tempat netral, bukan di rumahmu. Lalu kumatikan teleponku. Aku ingin kedamaian. Beberapa hari kemudian, saat sedang sarapan di sebuah warung makan dekat pasar, seorang wanita muda datang menemui saya. Anda Bu Kinar? Tanyanya malu-malu. Saya dia. Dulu saya pacar Bima waktu kuliah. Aku mengajaknya duduk. Dia bercerita tentang masa lalu Bima. Katanya, Bima memang suka pinjam uang dan cari jalan pintas. Hatiku sakit, tapi akhirnya aku mengerti, kebiasaan Bima sudah berlangsung lama. Waktu itu, anak saya, Bima, sering minta uang. Dia selalu bilang untuk bisnis. Tapi kemudian, saya tahu yang sebenarnya. Semua uang itu sama sekali bukan untuk bisnis. Uang itu dipakai untuk judi online dan untuk membayar kembali uang yang dipinjamnya dari tempat-tempat yang tidak aman. Dia, temannya, menceritakan kisah ini sambil menangis. Dia bukan orang jahat, Bu, katanya lembut. Dia hanya takut kehilangan segalanya. Jadi dia selalu memilih jalan yang salah, jalan yang cepat. Kata-katanya menghancurkan hatiku. Akhirnya aku mengerti bahwa masalah putraku lebih parah dari yang kukira. Tapi kemudian dia mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ia berbisik, aku juga dengar Citra. Aku sering melihatnya bersama pria kaya bernama Herman. Entah apa yang mereka lakukan, tapi pria kaya seperti itu sering membawa masalah. Kata-katanya membuatku teringat pesan aneh yang pernah kudapat di ponselku. Pesan itu datang dari seseorang bernama Markus Tendean, yang mengaku sebagai teman Citra.
Mungkinkah Markus ini Herman yang sama yang dibicarakan dia? Kepalaku terasa berat. Pikiranku terus berputar-putar. Kemudian, orang lain juga memberi saya kabar. Bu Lestari memberitahu saya bahwa penagih utang sudah mencari Bima di dekat rumah lama. Bu Pertiwi mengatakan salah satu kerabatnya yang bekerja di bank melihat Bima dan Citra meminta bantuan untuk membayar cicilan rumah mereka. Semua berita ini membuatku melihat gambaran yang sebenarnya. Rumah besar tempat Bima tinggal bukanlah rumah kebahagiaan. Rumah itu dibangun di atas kebohongan dan utang besar. Malam itu, sepulang dari mushola, saya melihat sesuatu yang membuktikan segalanya. Di sudut jalan yang gelap, sebuah mobil besar yang berkilau berhenti. Dari dalam, saya melihat Citra tertawa riang bersama seorang pria yang bukan Bima. Ia memakai jam tangan besar. Saya ingat dia. Dialah pria yang pernah saya lihat di minimarket. Namanya Markus Tendean, yang juga dipanggil Herman. Mereka tidak melihatku. Aku bersembunyi di balik pohon. Dadaku terasa sesak. Bukan karena aku iri, tapi karena akhirnya aku menyadari kenyataan. Uang yang kuberikan pada Bima, uang yang dipinjamnya kemana-mana, tidak semuanya digunakan untuk membayar tagihan rumah. Uang itu juga mengalir ke tempat lain, ke sungai lain. Aku tidak mengambil foto. Aku bukan mata-mata. Aku hanya seorang ibu yang melihat kehidupan putranya berantakan. Aku berjalan pulang dengan langkah berat. Namun dalam hati, aku berjanji dengan kuat. Aku tidak akan lagi menjadi bagian dari kehidupan palsu ini. Malam itu juga, ponselku berdering. Sebuah pesan dari Bima. Bu, kita ketemu besok. Ya, aku sendiri saja. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu inilah saatnya. Aku membalas. Besok jam 10, di kantor kecamatan. Bawa kartu identitasmu. Jangan bawa istri atau teman-temanmu. Hanya kamu dan aku. 1 jam saja. Kita akan membahas batasan dan tanggung jawab. Setuju? Dia menjawab dengan cepat, setuju. Aku meletakkan ponselku. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan datang besok sebagai seorang ibu yang lemah dan sedih. Aku akan datang sebagai Kinar Wulan, seorang perempuan yang menemukan kembali harga dirinya. Besok akan menjadi hari penentuan. Keesokan paginya pukul 9, saya sudah menunggu di kantor kecamatan. Udara terasa sejuk dan tenang. Saya memilih tempat ini karena di sini tidak ada yang bisa berteriak atau membanting pintu. Di pangkuanku, ada sebuah map bening. Di dalamnya ada semua dokumen yang sudah kusiapkan. Surat keterangan sehat, surat keterangan tertulis, dan bukti uang yang kuberikan kepada Bima. Aku membawanya bukan untuk meminta uang kembali. Aku membawanya untuk mengingatkan diriku sendiri akan kebenaran, agar aku tidak lemah jika Bima menangis atau memohon. Bima datang terlambat 5 menit. Wajahnya tampak pucat dan lelah. Kami masuk ke ruang rapat kecil. Seorang perwira muda duduk agak jauh, hanya menonton sebagai saksi. Saya menuangkan air untuk kami berdua. Sebuah tindakan kecil, untuk menenangkan suasana. Terima kasih sudah datang ke sini, kataku. Kita duduk di sini hari ini sebagai 2 orang dewasa. Bima mengangguk, tetapi ketika berbicara, suaranya terputus-putus. Bu, maafkan aku. Serunya. Aku dalam masalah. KPR-nya telat. Dendanya makin besar. Tagihan-tagihan kecil terus menumpuk. Penagih utang berdatangan ke gang. Aku takut mereka akan mendatangi ibu. Saya bertanya kepadanya dengan tenang, lalu mengapa kamu meminta begitu banyak uang pada awalnya? Dia menutupi wajahnya dengan tangannya. Karena aku panik, Bu. Kupikir aku bisa menghasilkan uang dengan cepat dari aplikasi judi. Tapi semuanya berantakan. Aku percaya pada jalan pintas. Sekarang aku tersesat. Aku mendorong map itu ke arahnya. Ini kertas-kertasku. Di sana tertulis bahwa aku sehat. Aku berpikir jernih, dan aku memilih jalanku sendiri. Aku bukan dompetmu, Bima. Aku ibumu. Matanya memerah. Bu, tolong bantu aku sekali ini saja. Aku menggeleng. Aku tidak akan memberimu uang lagi. Itu hanya akan membunuh keberanianmu. Tapi aku akan memberimu sesuatu yang lain. Jalan keluar, dengan syarat. Aku menatap matanya. Pertama,
Kamu harus pergi ke pusat kesehatan untuk konseling tentang perjudian dan utang. Kedua, kamu harus menghapus semua aplikasi pinjaman dari ponselmu hari ini. Ketiga, jual semua barang mewah yang tidak terlalu kamu butuhkan. Keempat, kalau kamu butuh makanan, aku bisa masak untukmu, tapi tidak ada uang. Kelima, kalau kamu datang ke rumahku tanpa izin, aku akan melaporkanmu. Bima terdiam cukup lama. Ketika ia mendongak lagi, tatapannya berbeda. Ada rasa sakit, tetapi juga ketenangan. Baiklah, Bu, bisiknya. Aku akan melakukannya. Lalu kuceritakan apa yang kulihat tadi malam. Aku lihat Citra keluar dari mobil orang lain, kataku. Aku tidak menceritakan ini untuk membuatmu marah. Aku hanya ingin kau membuka matamu. Bima menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya ia mengakui. Aku tahu, Bu. Aku melihat pesan-pesan di ponselnya. Aku pura-pura tidak tahu karena takut sendirian. Dan aku butuh dia untuk bicara dengan para penagih utang. Aku menatapnya sedih. Bima, kamu tidak tenang. Kamu sedang dimanfaatkan. Sama seperti kamu memanfaatkan aku. Hari ini kita berdua harus jujur. Akhirnya, ia menangis sekeras-kerasnya. Bukan air mata palsu, melainkan rasa sakit yang nyata. Kalau aku keluar dari rumah itu, aku nggak punya tempat tinggal lagi, Bu. Kamu sudah dewasa, jawabku tegas. Kamu bisa menyewa kamar kecil. Kamu bisa mencari pekerjaan yang jujur, meskipun gajinya kecil. Keputusan ada di tanganmu. Jangan harap aku bisa menyelamatkanmu. Setelah hampir 1 jam, rapat kami berakhir. Kami keluar dari kantor. Dia berjalan ke kiri. Saya berjalan ke kanan. Langkah saya tidak ringan, tetapi mantap. Untuk pertama kalinya, saya merasa kuat. 4 bulan berlalu bagai angin. Di kos, bayam yang kutanam di ember bekas sudah 2 kali panen. Hidupku menjadi tenang dan sederhana. Pagi hari, aku bekerja di toko roti. Sore harinya, aku membersihkan rumah Bu Pertiwi. Sore harinya, aku menyiram tanaman bersama Bu Widya. Bima menepati janjinya. Dia mengirimi saya kabar dari waktu ke waktu. Dia menunjukkan foto-foto surat keterangan konselingnya. Dia menunjukkan bukti penjualan motornya. Akhirnya, dia menunjukkan sepucuk surat. Dia mendapat pekerjaan sebagai kuli gudang di sebuah toko bahan bangunan. Gajinya memang kecil, tetapi dia bilang dia merasa damai. Kami bertemu 2 minggu sekali di teras masjid. Dia akan membawakan saya makanan, dan kami akan berbincang tentang langkah-langkah kecil yang telah diambilnya. Dia tidak lagi meminta uang. Dia hanya berbagi kisah perjalanannya, kesalahan-kesalahannya, dan pelajaran-pelajarannya. Suatu sore, ia mengucapkan sesuatu yang berat. Aku pernah menyakitimu, Bu, di rumahmu sendiri. Aku tidak memintamu untuk melupakannya. Aku hanya memintamu untuk membiarkanku terus memperbaiki diri. Aku mengangguk. Aku tahu anakku tidak hanya kembali padaku. Dia kembali pada dirinya sendiri. Rumah besar itu akhirnya ludes. Ban mengambilnya. Tak ada suara apapun, hanya keheningan di gang itu. Bima bilang uang hasil penjualan rumah itu bahkan tak cukup untuk membayar semua utang. Dan Citra? Dia menghilang lebih dulu. Kata orang, dia pindah ke perumahan lain bersama suami barunya. Aku tak pernah bertanya. Beberapa sungai memang lebih baik dibiarkan mengalir tanpa kita harus menyeberanginya. Malam itu, ketika hujan rintik-rintik turun, Bima tiba di gerbang depan kos. Ia tidak masuk ke dalam. Ia hanya berdiri diam di beranda. Saya keluar untuk menyambutnya. Bu, katanya lembut, aku sekarang tinggal di kamar sewaan kecil dekat tempat kerjaku. Kamarnya memang kecil, tapi aku bisa tidur nyenyak di sana. Lalu, Bima memberiku kunci cadangan rumah besar itu. Kunci itu dulu kupegang, tapi sekarang bukan milikku lagi. Aku mengambilnya. Kunci itu terasa dingin di tanganku. Kamu akan tidur lebih nyenyak di kasur tipis yang jujur daripada di ranjang empuk yang dibeli dengan kebohongan, kataku padanya malam itu. Untuk pertama kalinya, aku melihat bahu putraku tegak. Bukan karena ia sombong, melainkan karena ia telah memilih untuk memikul bebannya sendiri. Hidupku kini dipenuhi dengan hal-hal kecil yang membawa kebahagiaan luar biasa. Setiap Sabtu,
Aku pergi ke perpustakaan sekolah tempat dia mengajar, dan aku menjadi pendongeng untuk anak-anak. Tawa riang mereka adalah alunan musik terindah di telingaku. Di toko roti, Bu Sekar selalu memastikan saya punya waktu untuk beristirahat. Bu Pertiwi sering berbagi sayur dan buah dari kebunnya dengan saya. Dan Bu Lestari, sahabat setia saya, tak pernah lupa mengirimkan kue cucur kesukaan saya. Kami, warga asrama Gang Melati, sudah seperti satu keluarga besar. Kami berbagi cerita, makanan, dan tawa bersama. Suatu sore, Bima datang ke musala. Ia datang bukan untuk meminta bantuan, melainkan untuk memberi sesuatu. Ia membelikan saya token listrik senilai Rp100.000. Ini bukan sesuatu yang harus saya lakukan, Bu, katanya. Ini hanya ucapan terima kasih kecil. Terima kasih sudah selalu mendengarkan saya. Saya menerimanya dengan senyum, karena saya tahu itu lebih dari sekadar uang. Itu bukti bahwa putra saya belajar memberi dari kerja kerasnya sendiri, uang yang bersih dan jujur. Di kamarku yang kecil, piring enamel biru itu masih ada. Tapi sekarang, piring itu menghadap ke dinding. Piring itu mengingatkanku bahwa sesuatu yang rusak tak selalu harus dibuang. Luka tak perlu dipandangi terus-menerus. Yang penting adalah merawat diri sendiri, agar rasa sakitnya tak lagi terasa. Saya belajar bahwa mencintai seseorang bukan berarti membiarkannya menguasai seluruh hidup kita. Terkadang, cinta terbesar yang bisa kita berikan adalah membiarkan orang yang kita cintai jatuh, agar mereka bisa belajar bangkit sendiri. Rumahku kini hanyalah sebuah ruangan kecil dengan satu jendela yang menghadap ke pohon mangga. Namun di dalam tempat kecil ini, aku menemukan kedamaian yang tak ternilai harganya. Kehidupan yang utuh tidak diukur dari seberapa besar sebuah rumah, melainkan dari seberapa luas dan baik hati yang ada di dalamnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati seorang ibu bukanlah dalam menanggung beban yang tak berkesudahan, tetapi dalam keberaniannya untuk mengatakan, cukup, dan memilih jalannya sendiri menuju kebahagiaan. Nah, teman-teman, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah Ibu Kinar? Pernahkah kalian berada dalam situasi di mana terlalu banyak membantu seseorang justru bisa menyakitinya? Bagikan pemikiran bijak kalian di kolom komentar. Mari kita saling mengingatkan dan tumbuh lebih kuat bersama.